Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai integrasi nasional. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Reza Pahlevi Magister Pendidikan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Melani, Ayudiah Aulia Permatajaya, Ropuja, dan Oktriandi Fajar Sanius. Materi ini berisikan tentang pentingnya integrasi nasional dalam keterkaitannya dengan pluralitas. Integrasi nasional sendiri dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Sebuah bangsa terdiri dari beragam masyarakat, karena perbedaan ini pula tidak jarang terjadi konflik yang memicu perpecahan antar masyarakat dalam suatu bangsa pada suatu negara. Perpecahan dalam suatu bangsa dapat diselesaikan dengan integrasi nasional. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia saat ini masih belum bisa menerapkan integrasi nasional dalam menghadapi masalah-masalah bangsa yang memicu perpecahan. Sejarah terbentuknya integrasi nasional. Integrasi nasional secara harfiah berasal dari dua kata yaitu integrasi, integrate, dan nasional, nation. Integrasi yang artinya mempersatukan, sedangkan nasional yang artinya bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu bangsa, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan di dalam persatuan tersebut. Integrasi nasional di Indonesia diketahui sudah ada sejak masa kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman sesudah penjajahan hingga sekarang. Pada zaman kerajaan, integrasi nasional sudah ada, namun dalam skala yang kecil dibandingkan integrasi nasional saat ini. Bisa kita lihat dari adanya persatuan di suatu masyarakat ataupun golongan tertentu yang bersatu untuk menyerang wilayah yang ingin dikuasai atau mempertahankan wilayah yang mereka kuasai. Pada masa penjajahan pula, integrasi nasional diterapkan agar dapat mengusir penjajah dari tanah air kita. Hal ini bisa kita lihat dari adanya perlawanan-perlawanan masyarakat Indonesia di berbagai daerah untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Berikutnya yaitu faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan. Modal awal integrasi nasional adalah rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah ditandai dengan adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib dan sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang mencerminkan adanya semangat kebangsaan yang membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Contohnya, pada tahun 1928, para pemuda tampil dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang merdeka melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya yaitu adanya ideologi nasional. Pancasila bisa menjadi pendorong integrasi, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai sebagai pegangan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, serta sikap saling tolong-menolong antar sesama. Selain itu dibutuhkan sikap toleransi untuk dapat hidup secara berdampingan. Yang keempat yaitu adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penyebab tantangan integrasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajumukan masyarakat Indonesia. Menghargai keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga persatuan NKRI untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kurangnya sikap toleransi. Sikap toleransi ini sangat penting dalam proses pembangunan integrasi nasional bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai macam ancaman kontemporer. Yang terakhir yaitu adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil pembangunan.
Cara mengidentifikasi tantangan integrasi nasional bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang, yaitu mencari sumber-sumber tantangan integrasi nasional pada masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis. Tantangan-tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi, yaitu munculnya paham-paham radikal dan sejenisnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Pada saat ini, persoalan politik yang tidak stabil seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pemerintah dianggap gagal dalam menjalankan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi. Dampak buruk dari globalisasi di bidang ekonomi yaitu produk Indonesia menjadi kalah saing dengan produk luar yang mengakibatkan devisa negara terhambat dan perekonomian bangsa Indonesia kurang berkembang. Berikutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam negeri sendiri disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan perbedaan sosial yang mencolok, dan hal ini menyebabkan munculnya masalah sosial. Yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, seperti pemberontakan, agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, dan terorisme. Strategi dalam menghadapi tantangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu di bidang ideologi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memperkuat ideologi bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek-aspek kehidupan sehingga nilai-nilai Pancasila dapat bermanfaat dan tidak tergoda dengan ideologi yang lain. Selanjutnya yaitu di bidang politik melakukan penegakan supremasi hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara menjalankan pemerintahan secara bersih dan transparan. Untuk di bidang ekonomi, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perekonomian baik secara pemilik modal maupun sebagai penggerak jalannya kegiatan perekonomian. Untuk bidang sosial budaya, melakukan penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara pada generasi muda. Selanjutnya melakukan filterisasi terhadap budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang terakhir yaitu di bidang Hankam yaitu pertahanan dan keamanan. Melakukan pertahanan kedaulatan wilayah Indonesia dengan memperketat keamanan pertahanan baik dalam wilayah maupun di batas wilayah. Kesimpulannya pada materi ini yaitu integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat baik dari segi kebudayaan ataupun wilayahnya. Adanya integrasi nasional penting untuk tercapainya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu negara yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai materi integrasi nasional. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.